Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kementerian ini baru dibentuk di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Wihaji pernah menjabat Bupati Batang dari 22 Mei 2017 hingga 22 Mei 2022. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berkomitmen untuk memajukan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kinerja Wihaji selama menjabat sebagai Bupati Batang layak mendapat apresiasi, khususnya dalam sektor perekonomian. Melalui program pembangunan kawasan industri terpadu Batang, ia berhasil menarik investasi dari 2 perusahaan besar asal Korea Selatan dan Swiss. Lalu, apa langkah yang akan dilakukan Wihaji dengan tugas barunya sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga? Nah, kali ini Ramadannya beda karena saya sudah di kantor salah satu menteri yang cluenya ini berkaitan dengan stunting dan juga perbaikan gizi. Kira-kira sama siapa? Nah, ini sudah dengan Bapak Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga. Assalamualaikum Bapak. Ganggu nih Pak di kantor ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lagi sibuk nih, kita ganggu ya Pak ya. Baik. Ya lagi baca-baca aja. Ayo baca-baca. Pak, kita ngomongin sambil kita lihat-lihat kantornya ya Pak ya. Pak, ngomongin soal Ramadan. Ramadan tahun ini sama Ramadan kemarin itu apa bedanya Pak? Mungkin kita bisa lihat-lihat Pak ya. Oh. Yang pertama terima kasih Mbak Naya. Pasti beda ya. Satu, kita pernah jadi kepala daerah, pernah jadi bupati. Ramadan itu biasanya kita bikin safari Ramadan, keliling, kemudian taraweh keliling, ketemu masyarakat, kemudian bikin kayak curhat gitu. Dulu ketika saya jadi bupati, bikin program Mudoroso, saya tarling, kemudian membuka curhat. Itu kalau pas jadi bupati. Kalau jadi menteri sekarang? Nah, kebetulan kita kan yang kita urus ini banyak se-Indonesia. Kemudian urusannya juga fokus. Kalau bupati kan seluruh urusan. Kalau saya kebetulan sebagai pembantu presiden yang ngurusi 2 hal, kependudukan dan pembangunan keluarga, ya saya fokus di situ. Sementara memang Ramadan ini kita lebih banyak ke internal. Nanti pertengahan kita mau cek-cek juga untuk MBG makan bergizi gratis yang kebetulan bulan Ramadan itu dilaksananya seperti apa gitu. Karena yang kita tangani salah satunya adalah makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Itu nanti kita terjun ke lapangan sekaligus untuk cek MPASI juga, pendampingan bagi balita, dan cek-cek program dari Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, sebagai salah satu quick win di Kemenduk Bangka gitu Mbak Naya. Oke, tapi saya salvo nih Pak, di media sosial juga Bapak sering FYP ya Kak. Makan rujak, sama di sini nih ada foto keluarga, nggak lupa ya Pak, di foto pada keluarga. Nah, kan Bapak sibuk Pak, masih sering nggak sih Pak kayak nyari war takjil bareng sama keluarga? Kalau lihat foto-foto ini, masih sering nggak Pak di tengah kesibukannya? Mungkin kelakuan lama ya. Perilaku lama saya jadi bupati ya kadang keliling cari takjil. Kemudian di Jakarta, kebetulan rumah saya di Kalibata, kemudian di situ ada deket ya, kalau pas kosong minimal Sabtu Minggu kalau nggak ada acara, saya sama anak biasanya sama istri naik motor coba-coba cari takjil, terutama berburu bakwan karena saya pecinta bakwan. Kemudian nanti apa ya yang kira-kira pas, masih suka, sampai sekarang masih suka. Tapi kalau pas kegiatan pasti enggak. Tapi kalau pas enggak ada kegiatan ataupun hari hidup, tapi memang sudah jam tidak, mohon maaf, tidak jam kerja, saya sore sebelum jam 5:15, nanti sampai jam 6 gitu. Santai, keliling-keliling, lihat-lihat. Kalau ada yang cocok, kita beli. Berarti gitu, sama nih Pak ya, kayak saya dan lainnya ya Pak. Oh gitu. War-war juga nih Pak ya, suka nyari takjil, nggak perlu ada ajudan Pak, kan udah jadi menteri. Nah, pokoknya kalau perlu ya, tapi sementara yang penting kita jalan, kemudian enjoy, nyaman, gorengannya ada, kita pecinta gorengan. Gorengan sambal ya. Gitu. Kalau zaman Nabi kan kurma, kalau saya gorengan. Kira-kira gitu. Kalau ada kurma, tapi kalau nggak ada nomor 1 tetap gorengan setelah minum air putih. Sampai sekarang? Sama sampai sekarang juga ya Pak? Kalau dulu
hampir satu bulan itu. Satu bulan berarti makan bakwan setiap hari. Random. Berarti masih Ya, sama. gimana lagi? Nggak, wallahu alam ya kira-kira. Udah ya, itu nyaman di hati, cocok di mulut, dan it's okay sama Itu sekali. adalah kenikmatan yang nanti di bulan Ramadan juga ya Pak ya. Kira-kira begitu, Mbak Naya. Pak, ini menarik Ah, Pak. Kalau mana? BKKBN orang taunya kan pasti 2 anak cukup, terus berubah jadi kementerian. Sebenarnya apa ekspektasi dari Presiden Prabowo dan Pak Menteri ini meresponnya? Seperti apa sih Pak yang ingin ekspektasi dari Presiden? Saya ingat pertama kali ketika saya dipanggil Pak Presiden di Kertanegara, saya dititipi satu, tolong urus ibu hamil ya. Saya terjemahkan apa? Kira-kira begini, saya menerjemahkan bahwa ada urusan penting yang beliau perhatikan, yakni tentang generasi masa depan sebagai penerus bangsa. Itu yang menurut saya titipan dari beliau, yang kemudian saya mengasumsikan inilah transformasi dari badan menjadi kementerian yang dulu tentu tetap terurus dengan baik, tetapi hari ini beliau lebih memfokuskan lagi, meningkatkan statusnya dari badan menjadi kementerian, dan kita bertransformasi. Artinya bahwa beliau memerintahkan saya selaku pembantu presiden untuk fokus dan nanti lebih real sebagai eksekutif mengeksekusi problem-problem yang pesan beliau masih sama. Kurangi seminar, kurangi lokakarya, kurangi diskusi, perbanyak ke lapangan, selesaikan masalah. Salah satu concernnya adalah menjaga ibu hamil, tadi stunting. Nah, untuk bisa memastikan itu tepat sasaran, data-datanya tepat, atau banyak orang yang memang harusnya dapat juga tidak diselewengkan begitu. Seperti apa nih Pak, melihat data-data ini, semua program Bapak ini tepat sasaran? Serius sekali ini, Ramadan. Oke, yang jelas begini, ini kementerian baru. Yang kedua, saya berharap bahwa apa yang kita kerjakan, karena ini negara, ini pemerintah, harus jelas. Fokusnya jelas, lokusnya jelas, outcome-nya jelas. Termasuk tadi pertanyaan misalnya problem stunting. Siapa yang mau kita selesaikan? Atau apa yang mau kita selesaikan? Satu, pasti memastikan bagaimana supaya prevalensinya berkurang. Yang kedua, untuk mengetahui itu, sebabnya apa sih? Kita urai. Kemudian kita tahu ada 4 sebab. Salah satunya adalah karena nutrisi. Kemudian karena memang kurang air, tidak ada air bersih. Karena pernikahan dini. Kemudian juga karena sanitasi yang tidak pas. Oke, dari sebab itu kita urai. Sekarang terjun ke lapangan. Yang mau nutrisi, oke, ada program pemerintah. MPK khusus ibu hamil, menyusui balita. Kemudian ada yang tidak tercover, kita bikin orang tua asuh. Jadi saya kumpulin orang tua asuh untuk dalam hal ini kita kasih nama-nama anak asuh yang KRS, keluarga resiko stunting. Ini Pak, di provinsi tertentu, kabupaten tertentu ada anak asuh yang saya kira bisa dijadikan anak asuh bagi orang tua asuh yang berkenaan dengan stunting. Silahkan mau pilih menunya, ada nutrisi, ada non nutrisi, ya kira-kira gitu. Dan sudah kita kerjakan. Sekarang hari ini sudah ada 34.000 anak asuh yang diasuh oleh 20 ribuan di seluruh Indonesia. Di 38 provinsi sudah ada 34.000 anak asuh yang diasuh oleh 20 ribuan orang tua asuh. Artinya jemput bola ya Pak ya? Ya, Kalau kan Bapak sering banget jemput bola nih ke daerah. ke lapangan, ya, ke lapangan. menyelesaikan masalah walaupun belum sempurna dan tidak melibatkan APBN. Dari Bupati menjadi Menteri, ini kan loncatannya luar biasa ya Pak ya. Terus, luar biasa nih Pak. Lalu waktu itu pas Pak Presiden Prabowo meminta Bapak jadi Menteri dengan tentunya dengan amanah dan tanggung jawab yang luar biasa lebih besar, apa pertimbangan Pak Wiyaji untuk oke siap? Yang pertama, wallahu alam bisawab, saya yang mengikuti aluran semua atas pengetahuan dan perencanaan Tuhan.
Karena itu ketika saya dipanggil Pak Presiden, ya apapun tugasnya, dimanapun saya ditugaskan, insya Allah saya siap. Termasuk diminta, mohon maaf, dalam hal ini membantu urusan kependudukan dan pembangunan keluarga. Saya kira saya selaku ya anak bangsa, kemudian barangkali pernah tipis-tipis pengalaman menjadi kepala daerah dengan segala seluk-beluknya, problematikanya, menghadapi masyarakat dan sebagainya, barangkali ya itu yang membuat oke, insya Allah kalau itu menjadi amanah ya saya kerjakan. Kira-kira Siap seperti begitu itu. ya Pak. Siap. Oh Pak, Bismillah. sebagai Menteri tadi Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga, apa tugasnya Pak? Apa program-programnya? Ini saya salvok juga nih Pak, banyak dari kalau kita lihat program-program Bapak di sini. Gini, dulu kan badan, Hmm. nah, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, kemudian bertransformasi menjadi kementerian. Kebetulan ini adalah tema-tema yang pernah menjadi program dari BKKBN pada waktu itu ketika menjadi badan. Oke. Kemudian ketika bertransformasi melalui Perpres 180/181 tentang kementerian, saya mencoba mengadopsi, kemudian saya pakai 2 kalimat, melanjutkan dan menyempurnakan. Ini adalah salah satu inspirasi saya untuk bikin quick win. Salah satunya misalnya masalah lansia tangguh. Saya punya quick win namanya lansia berdaya. Kenapa? Bla bla, banyak alasan, banyak argumentasi, tapi kira-kira begini, di Indonesia itu sekarang aging population kita itu sudah 11,7%. Artinya sudah lumayan. Ketika belum lansia, pernah memberikan kontribusi kepada negara, kepada bangsa. Setelah lansia, apakah negara tidak hadir? Apakah pemerintah tidak hadir? Harapan saya, pemerintah harus hadir melalui program namanya Lansia Berdaya. Ada beberapa menu, nanti ada lansia entrepreneur, kemudian ada sekolah lansia dan sebagainya. Tapi intinya memberikan ruang yang selama ini lansia mengalami problem. Salah satunya adalah banyak lansia yang merasa kesepian. Karena itu kita carikan aktivitas. Salah satunya lansia entrepreneur, kemudian sekolah lansia. Itu satu. Kedua, Ini apa apa? lagi? Dapur Ini dapur sehat, stunting atasi nih, Pak. stunting. Ini adalah problem dasarnya ketika ada Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting. Saya bikin menjadi gerakan orang tua asuh cegah stunting yang disebut dengan genting. Apa? Kita mengumpulkan orang tua asuh, mohon maaf, para korporasi, BUMN maupun individual yang selama ini pernah juga, mohon maaf, punya korporasi dan berbisnis dalam hal ini mengambil sumber daya alamnya, tolong dong ketuk hatinya. Ada masyarakat kita yang masih membutuhkan, misalnya di Sulawesi Tenggara, situ banyak nikel, tapi tolong di masyarakat sekitar kita juga masih banyak yang stunting. Lah kita jadikan orang tua asuh cegah stunting, termasuk Dasyat. Dasyat itu dapur sehat atas stunting. Ini menjadi inspirasi yang nanti juga menjadi program MBG gratis khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kira-kira gitu. Di situ ada lagi. Oke, ada. Artinya ini Pak tidak menggunakan APBN, tapi tadi Bapak mengajak semua stakeholder ataupun yang berkaitan dengan ini untuk sama-sama nih gotong royong gitu ya Pak. Dengan konsep Bapak tadi, efisiensi yang memang gencar dilakukan ini tidak masalah ya Pak, dengan konsep tadi Bapak bekerja sama dengan itu masih bisa dimaksimalkan. Kalau kita ini kan pembantu presiden, apapun yang diberikan kepada kita, kerjaan kita kerjakan, anggaran berapapun kita kerjakan. Saya pernah mengalami kok ketika menjadi kepala daerah, bagaimana dulu ada refocusing, jalan kok. Tetap jalan. Insya Allah, bukan apa, jalan. Tadi kan Bapak berbicara BKKBN dulu atau sekarang Kementerian Pembangunan dan juga Keluarga Berencana ini kan bukan hanya bicara mengenai stunting saja, tapi juga kalau sekarang fenomena kalau kita lihat Pak, beberapa kali pengadilan agama rame, ada perceraian, kemudian juga tadi ada child free segala macam. Nah ini seperti apa Bapak bisa mengedukasikan supaya tadi isu-isu child free, perceraian di usia-usia muda ini bisa dicegah? Apa edukasi yang perlu diperkuat nih Pak? Ini urusan yang kedua, namanya pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga itu ada indikator yang kita sebut nanti endingnya adalah keluarga yang berkualitas. Apa itu? Mandiri, bahagia, tentram. Nah, inilah yang menjadi keluarga yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, Pak Wihaji, ini ada cerai, ini ada child free, ini banyak ada isu-isu yang kayaknya macam-macam. Saya selalu sampaikan, setiap peristiwa selalu ada sebab. Betul. Nah, kita urai dulu, sebabnya apa? Child free sebabnya apa? Oh, ternyata
dalam hal ini mereka protes, negara di mana? Saya mau kerja, uang saya pas-pasan, untuk nyari pembantu susah. Kemudian untuk kita titipkan orang tua, masa orang tua jadi pembantu? Saya juga pengen punya anak, tapi kalau nggak ada yang ngurus gimana? Ya sudah, saya child free saja. Misalnya ya, mohon maaf. Salah satu mungkin pertimbangan itu kita melahirkan kebijakan, salah satunya adalah Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Apa outcome-nya? Daycare. Sehingga yang mau kerja silahkan, ini ada tempat penitipan anak. Kira-kira gitu. Salah satunya macam-macam. Yang diinisiasi oleh swasta ada yang bayar, tapi ada yang free, macam-macam tergantung. Tetapi kira-kira itu sebuah peristiwa, kemudian kita carikan sebabnya, kemudian kita uraikan penyebabnya, baru kita carikan solusinya. Termasuk tadi perceraian, sebabnya apa? Berarti kalau saya sebut dengan ngobrol. Apa tuh Pak? Ngobrol. Hari ini mohon maaf, banyak kita ini nggak ngobrol. Jadi jangan salahkan kalau ada problem-problem keluarga. Mohon maaf, kita kadang lupa, kita nggak ngobrol sama anak. Kita nggak ngobrol sama istri, kita nggak ngobrol sama suami. Jangan salahkan kalau kita nggak ngobrol sama anak, maka anak akan ngobrol dengan handphone. Jangan salahkan kalau kita nggak ngobrol dengan istri kita, istri akan ngobrol dengan yang lain. Dan sebaliknya, jangan salahkan kita kalau istri nggak ngajak ngobrol sama suami, suami mau ngobrol dengan yang lain. Ini sederhana, tapi penting. Saya bikin di sini program ngobrol dengan keluarga. Di saat makan bersama, tinggalkan handphone. Cobalah, sekarang banyak makan bersama, anak, istri, makan bareng. Tapi yang dilihat handphone. Artinya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ya Pak? Saya bukan anti handphone, saya bukan anti digital. Tetapi hari ini butuh layanan psikologis bahwa ngobrol menjadi kebutuhan untuk saling mengerti, untuk saling memahami. Barangkali ada yang perlu diceritakan, perlu diobrolkan. Dan ya membangun suasana yang lebih, menurut saya sebenarnya kerinduan bagi keluarga. Betul. Ngobrol tadi ya Pak. Ngobrol. Pak pesannya nih Pak, kalau misalnya banyak yang belum nikah, nah saya juga nih Pak, supaya tadi tidak bercerai. Apa nih Pak dari Pak Wihaji sebagai menteri? Apa yang harus dipersiapkan tadi kan Bapak, supaya tadi tentram, supaya tadi juga kita punya banyak program. Salah satunya kan kita punya LSIMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Apa itu? Ketika sebelum nikah dan sebelum hamil, sebelum nikah, ini elektronik siap nikah dan siap hamil. Apa itu siap nikah siap hamil? Ya kita berikan edukasi. Kalau kamu menikah, ini loh yang akan terjadi. Nanti ada pasangan usia subur, nanti istrimu akan hamil ya. Kalau hamil nanti seperti apa? Ya kita punya program namanya GATI, Gerakan Orang Tua, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kan mohon maaf, hari ini ada 20,9% fatherless, anak kehilangan sosok seorang ayah. Kita bikin program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa? Salah satunya untuk menjawab problem tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau ditanya mengurangi perceraian gimana? Ya kita lihat sebab. Pertanyaannya kan rata-rata ekonomi. Ya, itu banyak bilang ekonomi. Tapi itu banyak ekonomi biasa-biasa saja nggak cerai. Masa nyalahkan ekonomi? Berarti kan mungkin agak komprehensif. Kita urai saja. Ada tentu waktu juga untuk waktu untuk keluarga, waktu untuk anak, waktu untuk suami, waktu untuk yang nggak bisa dibeli dengan handphone tadi ya Pak. Iya, dan sama-sama saya juga lagi belajar juga bersama-sama lah. Artinya bahwa karena kementerian kita ini, mohon maaf Mbak Naya, saya sebut dengan Kementerian Negara Maju. Kenapa tuh Pak? Negara Maju. Ngurusi yang bukan urusan-urusan, mohon maaf ya, tidak ngurusi infrastruktur, jembatan, jalan, gedung, enggak. Kita ngurusi manusia. Mentalnya. Jadi ciri-ciri negara maju itu yang kita urus manusia. Karena ada negara, mohon maaf saya tidak sebut, ada menteri kebahagiaan. Sudah ada, cek aja. Saya tidak sebut namanya. Iya, kalau memang kita ini sudah disiapkan. Kalau kita ini kementerian kita kementerian yang mengurus kira-kira manusia kan dari hulu sampai hilir. Dan ini ya menjadi ciri-ciri nanti insya Allah berarti akan menjadi negara maju. Maka kita siapkan sekarang, Pak Presiden fokus terhadap generasi masa depan yang disebut dengan Indonesia Emas 2045. Karena ini adalah pondasinya di sini nih Pak, di kementerian ini untuk bisa. Saya memahami begitu, karena ini kompleks.
semua problem yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu sektor kementerian dilarikan ke kita. Dari mental, psikolog, semuanya di sini. Iya. Karena tadi menarik ngobrol ya Pak. Kita lanjut ngobrol lagi Pak nanti Pak supaya tadi saya bisa mencerna dengan baik semuanya dan pondasi-pondasi itu bisa terbangun lebih baik lagi tadi. Oke, kita ngobrol ke dalam. Kebetulan hari ini ada buka bersama, maka saya pakai sarung. Oh iya. Saya pakai sandal, pakai peci kan ada buka bersama. Karena kan biasanya Pak Menteri resmi banget. Nah ini Pak Menteri pakai sarung, udah kayak Pak Haji sekali. Aduh maaf Pak ya, saya lupa pakai kerudungnya. Tadi sebenarnya di kantor. Ini sarung Rifaiyah, sarung Batang. Oke, kita OTD-nya Bapak hari ini ya. Ini sarung dari Batang ya Pak? Ya, sarung Rifaiyah ini khusus UKM tapi agak lumayan karena pembuatannya lama, kemudian cara membuatnya beda, ada zikirnya, ada salawatannya. Ada salawatannya Pak? Iya, ini khususon dibikin oleh teman-teman Rifaiyah, salah satu ormas Islam. Kalau yang lain biasa saja. Oh, baju Pak biasa? Biasa. Tapi biasa ya Pak? Biasa, ini juga, ini Batang ini, udah lama. Ada yang paling mewah, sepatunya, alas-alas kakinya. Sama kayak kita selalu. Sandal jepit, efektif, efisien. Pak Wiyaji, sekarang kita sambil nunggu berbuka, kita ngabuburit bareng. Ini di kantor ya Pak ya? Ya, di kantor bukan hanya sama karyawan aja, tapi yang menarik di sini ada teman-teman seperjuangan Bapak ya? Ya. Bisa ceritain ini dari mana aja sih Pak? Ini teman-teman alumni HMI, namanya Kahmi. Ada senior-senior, ada Bang Farudin, ada Bang Komar, ini guru-guru saya semua. Yang dulu saya dilatih untuk demonstrasi dan agitasi, kira-kira gitu Pak. Teman-teman lama kebetulan kita berkahmi, keluarga alumni HMI yang saya tempatkan, saya pinjam kantor ini karena kebetulan saya ditugaskan di sini, saya pinjam kantor ini untuk kegiatan hari ini bukber kami, gitu Mbak Naya. Berarti zaman-zaman masih muda ya, berarti Bapak paling depan waktu itu ya kalau misalnya lagi orasi? Bisa depan, pasang belakang, kita menyesuaikan aja, tapi sama-sama lah kita sama-sama. Pak, kalau kita ingat-ingat nostalgia ya Pak ya, zaman-zaman mungkin masih muda-muda, sekarang juga masih muda ya Pak ya? Amin. Amin. Masih muda-muda tuh kalau zaman Ramadan, terus kan sering orasi juga, mungkin apa sih Pak yang dikangenin kalau zaman-zaman masih dulu sama teman-teman Ramadan seperti ini Pak? Berburu war takjil juga nggak sih Pak? Yang jelas begini, ini dulu punya satu visi, satu misi tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan dan tentang keislaman. Itulah yang disatukan dalam satu organisasi namanya HMI pada zamannya. Karena sudah keluar dari HMI, mohon maaf, setelah HMI ada kumpulan alumni-alumni yang disebut dengan Kahmi. Sama, semangatnya masih sama, mendiskusikan isu-isu tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan, tentang keislaman. Dan terus ini kita jaga sebagai kader umat, kader bangsa. Zamannya Mas Yoga. Tapi prinsipnya gitu, ini dalam kerangka menjalin silaturahmi. Ya, Bapak namanya siapa Pak? Saya Nuzran Joher. Panggilannya apa dulu Pak ini? Ya, Nuzron, Pak Sekjen panggilan. Pak Sekjen, Pak Nuzron. Sekjen. Dulu, Pak Menteri. karena kan jadi Pak Menteri dulu tuh, Pak Menteri tuh kayak gimana Pak, zaman-zaman masih muda, katanya masih berorasi. Kita dulu sama-sama culun. Culun. Nah, jadi istilahnya ada pecahan botol. Iya. Wah, ya itu yang paling-paling ini jadi di departemen, ketuanya Pak Bafrudin. Ini Sekarang ketua umum saya. kita belajar dari senior-senior dengan semangat kebangsaan, keumatan, keislaman. Kader-kader HMI dicetak untuk siap tampil sebagaimana apa yang kita lihat pada hari ini, saudara kita Pak Wi Haji. Pak Wi Haji, sosoknya seperti apa sih Pak di mata teman-teman? Coba Pak. Yang tahu teman-teman. Satu, sederhana. Sederhana. Iya. Sangat awareness dengan Bukan teman-teman. sederhana, memang nggak ada kita ini. Emang nggak ada katanya Pak. Yang namanya aktivis, modal datang ke Jakarta kan modal baju dan semangat dua. Oke. Terus lagi Pak, Yang kedua, yang mungkin kalau orang-orang banyak tahu apa Pak rahasianya? beliau punya trik tersendiri untuk bisa bagaimana sukses. Tahu-tahu sudah jadi bupati. Waduh, itu tuh Tahu jadi sudah menteri. jadi wakil
ketum Golkar dan sekarang menjadi menteri. Luar biasa. Amin, 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 amin. Berarti sederhana ya tadi ya Pak. Kalau bagi Pak Wihaji, Ramadan ini, puasa ini apa Pak maknanya Pak? Apa makna Ramadan dan juga puasa bagi Pak Wihaji? Yang paling penting la'alakum tatakun. Kita ini kan belajar, ini kawah candra di muka bagi umat Islam. Yang di situ diberi sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi lipat ganda tentang pahala, diberi kemudahan pahala, kemudian simbol-simbolnya banyak. Tapi kita harus bagaimana sabar menahan hawa nafsu, tapi semangatnya satu, la'alakum tatakun. Untuk kita takwa, dekat sama Allah, tentu di dunianya kita akan lebih baik. Nah, pasca puasa, insya Allah lulus, hal yang jelek kita tinggalkan, yang baik terus kita kerjakan. Dan selalu kita lanjutkan yang baik, menyempurnakan yang belum baik. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau tadi Bapak bilang gorengan itu nggak boleh ketinggalan ya Pak ya, berarti masih Pasti. sama nih sama saya. Gak dan tahu nanti ada gorengan lain-lain nggak? ya. Semoga ada gorengannya. Terus Bapak juga kan kegiatannya semakin padat ya Pak ya, pasti kayak roadshow keluar kota, kemudian sosialisasi. Bagaimana nih Pak tips supaya tetap fit, tetap bugar di tengah kesibukan yang luar biasa padat, apalagi di tengah puasa yang pasti itu akan menguras tenaga, kemudian pikiran juga. Apa sih Pak tipsnya Pak supaya tetap fit ala Pak Wihaji? Saya ini orang kampung, nggak ada tip-tipan. Kalau mau olahraga, olahraga. Yang penting kalau ada kesempatan waktu, tenis. Kalau enggak ya udah biasa. Orang kampung itu alami aja. Kenapa? Minum jamu, empon-empon. Nggak ada. Air Udah. putih atau apa Pak? Udah yang ada kita minum. Ada air putih, ada teh. Kita ini udah alamiah saja. Insya Allah baik-baik saja. Yang penting tentu oke, yang pasti halal, yang sehat. Nah, kira-kira gitu aja. Oke, terakhir Tauhid. Pak. Nah. Harapannya nih Pak, bagi apalagi Pak Menteri ini kan punya tugas yang luar biasa, tidak gampang. Tadi kan kalau Bapak bilang di kementerian untuk membuat negara maju, karena mengubah sumber daya manusia itu tidak mudah. Kalau infrastruktur kelihatan jalannya, apa nih Pak harapan ke depannya untuk 5 tahun ke depan, seperti apa yang Bapak ingin capai? Ada 3 hal. Yang pertama yang penting optimisme. Yang kedua, jangan bermimpi untuk mengubah dunia. Kita ubah diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita berubah lebih baik, dunia akan lebih baik. 3, jangan pernah bermimpi untuk mencari yang terbaik. Tapi mulailah dengan yang berbuat baik. Ya, saya tekankan kepada teman-teman di sini, ayo kita mulai dari diri sendiri untuk berbuat baik dan selalu optimis. 3 kata kunci itu, insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Karena dalam sejarah Indonesia selalu ada solusinya. Saya yang punya pandangan Indonesia ini akan baik-baik saja. Saya ulangi, baik-baik saja. Dan insya Allah akan baik-baik saja. Dan kita mulai dengan pikiran yang optimis. Kalau pikiran optimis, algoritma dalam otak kita juga akan baik-baik saja dan positive thinking. Itu Mbak Naya. Oke, Thank you ya. terima kasih banyak Pak. Berarti kuncinya adalah optimis, walaupun tadi banyak tantangannya, banyak hambatan di depan mata, nggak masalah. Yang penting optimis, ikhtiar begitu ya Pak ya. Oke.